Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kali Dewi Budi Prakasita, NIM 1819105101. Saya akan menjelaskan mengenai geomorfologi, geohidrologi, dan juga geodinamika dengan mengambil studi kasus di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai geomorfologi, geohidrologi, dan juga geodinamika. Apa sih geomorfologi, geohidrologi, dan geodinamika tersebut? Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari geomorfologi. Geomorfologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bentuk alam dan juga proses pembuatannya atau proses pembentukannya. Para ahli geomorfologi mencoba untuk memahami penyebab bentuk bentang alam yang berbeda-beda, sehingga perlu memahami dari sejarah dan juga dinamika bentang alam, serta dari geomorfologi tersebut nantinya akan dapat memprediksi perubahan pada masa depan dengan menggunakan kombinasi pengamatan lapang, percobaan dan modeling. Dan geomorfologi dipelajari di ilmu geografi, geologi, geodesi, arkeologi, dan juga teknik kebumian. Selanjutnya mengenai geohidrologi, yang mana geohidrologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang air yang berada di dalam tanah. Air tanah merupakan air yang berasal dari air hujan yang tersimpan pada rongga-rongga batuan atau tanah pada rongga jenuh yang bergerak. Rongga jenuh tersebut disebut zona jenuh, yang mana geohidrologi sendiri merupakan geohidrologi sendiri dapat disebut sebagai hidrogeologi. Hal tersebut dilihat dari sudut pandang pengamatnya, yang mana geohidrologi yaitu di mana para ahli geologi yang mengembangkan dalam topik hidrologi sehingga menyebutnya geohidrologi, sedangkan ahli hidrologi yang mengarahkan topiknya pada geologi disebut hidrogeologi. Seperti itu, geohidrologi merupakan ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah. Contohnya seperti CAT atau cekungan air tanah. Selanjutnya yaitu geodinamika. Apa sih geodinamika tersebut? Geodinamika merupakan cabang ilmu geofisika yang menjelaskan atau mempelajari mengenai dinamika bumi, di mana di dalam ilmu tersebut kita menggabungkan antara ilmu matematika, fisika, dan juga kimia untuk memahami arus konveksi yang ada dalam mantel bumi, yang mana berperan dalam pergerakan lempeng yang ada di bumi. Dari hal tersebut nantinya akan berguna untuk memahami fenomena geologi seperti pembentukan gunung api, patahan, pemekaran samudra, dan juga lain-lain. Selain itu juga dapat melihat atau menyelidiki interior di bawah permukaan bumi dengan cara pengukuran medan magnet, gravitasi, gelombang seismik, dan mineral yang terkandung dalam batuan. Ilmu geodinamika sebenarnya tidak hanya terbatas untuk mempelajari mengenai dinamika bumi. Ilmu tersebut juga dapat mempelajari planet-planet lain, yaitu dinamika dari planet-planet lain. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan pada studi kasus Kota Palu. Kota Palu merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana Kota Palu sendiri seperti gambar di samping berbentuk cekungan, yaitu dari bagian berikut dengan luasan mencapai 395,06 km persegi. Kota Palu juga terkenal dengan julukan Kota 5 Dimensi. Hal tersebut dikarenakan pesona dari alam yang dimilikinya dengan lanskap yang lengkap, baik dari laut, lembah, sungai, dan juga pegunungan. Namun terlepas dari hal tersebut, Kota Palu dan beberapa kabupaten sekitarnya seperti Donggala dan Sigi merupakan wilayah yang dilalui oleh lajur sesar Palu Koro, di mana
Sulawesi Tengah sendiri merupakan tempat bertemunya 3 lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Eurasia. Sehingga wilayah tersebut menjadi wilayah yang rawan bencana alam dan juga tsunami. Berikut adalah gambaran pada waktu kejadian, yaitu pada tahun 2008. Yang mana pada tahun 2008 pada lokasi Kota Palu terjadi gempa bumi. Seperti berikut. Nah, pada tahun 2005 seperti ini. Selanjutnya, setelah terjadinya gempa bumi pada tahun 2008, yaitu pada tahun 2009 menjadi seperti itu. Kemudian tahun 2012 terjadi gempa bumi lagi, yang mana pantulan pada bentuk kawasannya menjadi seperti ini. Kemudian tahun 2015 terjadi gempa bumi lagi. Tidak terlalu nampak perubahan pada saat gempa bumi, namun pada tahun 2018 di mana pada Desember terjadi ini kondisi sebelum terjadinya tsunami pada kawasan Kota Palu dan pada Desember di Kota Palu terjadi tsunami Palu yang mana terjadi sedikit perubahan pada kawasan tersebut, yang mana bentuk kawasannya namun seperti ini. Padat menjadi seperti ini. Sekian mengenai untuk gambaran perubahan pada tahun, yaitu terjadinya gempa bumi dan juga tsunami, dimana nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam geomorfologi, geohidrologi, dan juga geodinamika pada kawasan kota. Dilihat dari kondisi geomorfologi, Pulau Sulawesi merupakan tempat tumbukan aktif dari 3 lempeng, yaitu lempeng Hindia Australia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Eurasia, yang secara regional pada lempeng-lempeng tersebut terbagi menjadi 2 mandala, yaitu Mandala bagian timur dan juga Mandala bagian barat. Yang mana Mandala Sulawesi bagian timur merupakan kawasan non-volcanic arc atau kawasan yang tidak dilalui oleh lajur gunung berapi. Sedangkan pada Mandala Sulawesi Barat merupakan Mandala volcanic arc yang mana menjadi lajur gunung water, yaitu sebagai berikut. Wilayah Kota Palu dan sekitarnya merupakan wilayah daratan aluvial yang memanjang, berarah relatif utara selatan, dibatasi oleh lereng pegunungan dari kedua sisi lembahnya, yang mana di tengah-tengah dari lembah tersebut terdapat Sungai Sal Palu. Dataran ini didominasi satuan litologi aluvial, yang mana
berumur Holosen yang terdiri lumpur, lempung, pasir, kerikil, dan krakal, yang mana tercampur dalam peta geomorfologi lembar Palu dan sekitarnya Sulawesi Tengah oleh Murtolo dan Hasan tahun 1994. Murtolo dan Hasan juga menjelaskan pada tahun 1994 tersebut menyebutkan bahwa dalam peta geomorfologi tersebut juga mengatakan bahwa pada kawasan Kota Palu tersebut teridentifikasi adanya kipas-kipas aluvial dari sisi kanan dan kiri lembah Palu, di mana pola aliran kipas aluvial ini mengarah ke lembah Palu, yang mana nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam peta geodinamikanya. Dari kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa proses sedimentasi sangat kuat mengarah ke arah lembah Palu, dengan kemungkinan gerakan tanah pada wilayah kontras topografi tinggi dan juga batuan yang tidak kompak. Kondisi tektonik dan geologi tersebut mengakibatkan wilayah Kota Palu dan sekitarnya menjadi memiliki kerentanan yang relatif tinggi terhadap bencana geologi. Berdasarkan peta rawan gempa bumi Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 2004, wilayah tersebut merupakan wilayah rawan gempa bumi dengan skala 6 hingga 7 mmi, yang mana berdasarkan rekaman data kegempaan kurang lebih menunjukkan 7 kali gempa bumi yang merusak terjadi sejak tahun 1900. Hal tersebut disebutkan oleh Silver dalam Oviolith Emplacement by Collision between the Sula Platform and the Sulawesi Island Arc Indonesia tahun 1979. Selanjutnya berikut adalah gambaran patahan aktif Palu Koro, yang mana dalam dari sumber Tirto tersebut, menurut pakar geologi dari UGM Wahyulopo mengatakan bahwa gempa yang mengguncang Palu tersebut memiliki Palu dan Donggala memiliki kemungkinan besar memicu aktivitas sesar Palu Koro, yang mana patahan tersebut memiliki karakter pergerakan cenderung bergeser atau bukan sesar naik seperti menuju gempa Lombok, namun sesar semongko yang membelah Pulau Sumatera, yaitu sebagai berikut. Berikut adalah Palu Koro Fault, yang mana sesar tersebut membelah Pulau Sumatera. Selanjutnya pada kondisi geohidrologi, berdasarkan Weyholt and Ines Saroso dalam Natural Slope Problems Related to Roads in Java Indonesia tahun 1988 dan juga Fairness tahun 1996 menyatakan bahwa kejadian longsor atau gerakan tanah sangat dikontrol oleh geomorfologi dan kelerengan, kondisi geologi dan batuan, dan juga tata guna lahan dari kondisi geohidrologi, di mana Wells dan Davis dalam Identifications of Alluvial Farms Susceptible to the Raised Flow Hazards tahun 2010 menyatakan geomorfologi pada bentang alam kipas aluvial rentan untuk terlanda aliran bahan rombakan, yang mana harus diidentifikasi dalam parameter catchment area dan geomorfologi dan juga SIG dengan menggunakan DEM. Kemudian, tahun 1980 berpendapat bahwa cekungan air tanah tersebut merupakan suatu unit geologi yang terdiri satu atau beberapa aquifer yang saling berhubungan membentuk sistem yang berubah akibat perubahan lingkungan, yang mana hal tersebut dapat ditunjukkan dari adanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam geodinamika, di mana adanya geodinamika tersebut, di mana kita ketahui bahwa Kota Palu memiliki geodinamika yang sangat aktif karena berada di antara 3 lempeng besar tersebut, menyebabkan adanya perubahan geomorfologi dan juga geohidrologi. Air tanah merupakan air interkoneksi secara terbuka pada batuan saturasi di bawah permukaan tanah, baik pada zona jenuh maupun tidak jenuh. Pada zona jenuh terdapat sistem air jenuh yang berupa air bawah tanah, yaitu sebagai berikut, di mana sebagian besar di Kota Palu dan sekitarnya memiliki CAT atau cekungan air tanah yang langka. Namun pada selanjutnya, selain langka,
juga memiliki produktivitas yang sedang dan juga selanjutnya yaitu kondisi geodinamika. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya, di mana kita tahu bahwa geodinamika di Kota Palu dan lingkungan sekitarnya sangat aktif, yang mana hal tersebut dikarenakan batas pertemuan lempeng tektonik aktif yaitu Indo-Australia, Samudra Pasifik, dan Eurasia. Gerakan-gerakan lempeng tektonik tersebut mengakibatkan terjadinya jenis proses geodinamik yang seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah seperti longsor, dan juga banjir bandang. Patahan aktif Palu Koro memanjang dengan arah utara selatan membelah wilayah Kota Palu. Patahan ini berada dalam satu sistem dengan lajur subduksi Sulawesi Utara di bagian utara dan juga patahan Mantano pada bagian selatan. Yang mana dalam survei yang dilakukan oleh Badan Geologi pasca gempa bumi pada 28 September 2018, diyakini bahwa patahan Palu Koro merupakan patahan geser mandiri atau bercabang, mengiri dan bercabang atau bifurcations, di mana patahan aktif Palu Koro dan Kota Palu juga pulawi tersebut dapat dilihat berupa lembah Palu yang memanjang dengan arah relatif utara selatan dan patahan dengan kipas aluvial di sisi barat dan timur yang mana terlihat dalam peta seismotektonik daerah Palu dan sekitarnya. Karena geodinamika yang aktif tersebut dapat menyebabkan adanya perubahan pada geomorfologi dan juga geohidrologi pada kawasan karena adanya pergerakan dan gesekan yang terjadi tersebut, yang mana dalam sesar Antonio tersebut dapat dilihat yaitu faktor slip sebagai berikut, di mana slip rate-nya pada sesar Mantano Bawusai dan sesar Mantano sebagai berikut. Dari peta kecepatan geser rata-rata yang mana kedalamannya 30 meter di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan sekitarnya, menurut Cipto Solihin tahun 2011 dan Cipta dengan kawan-kawan tahun 2016, garis merah pada lokasi garis sesar yang digunakan pada pemodelan bahaya gempa deterministik dan pada gambar bintang adalah lokasi epicenter, yaitu di titik ini merupakan lokasi epicenter dari gempa bumi. Sedangkan pada gambar peta B merupakan gambar kedalaman batuan dasar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Yaitu pada gambar peta A ditunjukkan peta pada saat kondisi gerak patahannya, yaitu kecepatan gesernya rata-rata yang memiliki kedalaman 30 meter. Dari adanya tsunami tersebut, berdasarkan data satelit yang terlihat dari pergeseran patahan Palu Koro diperkirakan membentuk patahan baru yang berarah ke utara selatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga memunculkan segmen pecahan yang belum terpetakan sebelumnya, yaitu adanya patahan baru. Sekian presentasi dari saya. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dan beberapa sumber lainnya. Sekian.